Assalamualaikum guys. Jadi Madinah itu salah satu kota yang diprioritaskan bagi kita untuk dikunjungi pada saat kita ingin melakukan perjalanan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, kita tidak diperintahkan untuk memaksakan diri untuk berpergian jauh kecuali ketiga masjid. Pertama, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di sini di kota Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Haram. Sehingga bagi siapapun yang ingin melakukan perjalanan, kota Madinah merupakan kota yang disunahkan oleh Rasulullah untuk dikunjungi ketika kita ingin melakukan perjalanan. Tiga masjid ini menjadi masjid yang paling utama di dalam hasanah keislaman dan menjadi wasiat Rasulullah untuk kita kunjungi. Dan hari ini El Falah Travel dengan jamaah sedang berada di kota Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian menjadi tempat persemaian dakwah Islam dan kebangkitan Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang kota Madinah, ada satu fenomena menarik tentang kenapa orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah itu lebih banyak berada di kota Madinah, tapi tidak di kota Mekah. Karena kisahnya di dalam Taurat mereka sudah digambarkan tentang nanti akan munculnya Nabi terakhir yang akan menuai, menyemai kesuksesan itu di kota Yathrib atau kota Madinah. Nah, di samping itu, pada saat kemudian tentara Romawi, tentara Jenderal Titus pada saat Kekaisaran Vespasianus membumi ratakan tanah Yerusalem pada tahun 70 Masehi, maka kemudian orang-orang Yahudi berusaha melarikan diri, sebagiannya kemudian ke Eropa, sebagiannya kemudian ke daerah Yunani, kemudian sebagiannya menuju ke Yathrib, karena mereka ingin menjemput kedatangan Nabi terakhir di kota Madinah ini. Sehingga penantian mereka yang panjang, hampir sekitar 500 tahun, pada saat kemudian Rasulullah datang ke kota Madinah, ya orang-orang Yahudi itu bertanya-tanya, apakah ini orangnya? Apakah ini Rasulullah, Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah? Kemudian pemimpin mereka, yaitu Huyai bin Akhtab, didatangi oleh para pengikutnya atau para orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dengan bertanya, ya Huyai, apakah benar Muhammad ini adalah orang yang dinubuatkan dalam kitab mereka tentang Nabi terakhir? Huyai bin Akhtab dengan jujur mengatakan, betul, inilah orangnya, beliaulah ciri-cirinya yang pas dengan nubuat tadi. Sayangnya kemudian para pengikut mengatakan, bagaimana sikap kita ya Huyai setelah kedatangan Nabi terakhir, Nabi yang baru? Maka Huyai mengatakan, karena dia bukan dari Bani Israel, maka kemudian kita tidak akan menerimanya sebagai Nabi. Kita hanya menerima Nabi dari kalangan Bani Israel. Maka sejak itulah kemudian, meskipun mereka tahu bahwa Nabi terakhir sudah datang, mereka tahu persis Muhammad Rasulullah adalah orangnya yang dinubuatkan di dalam Taurat mereka, tapi kemudian karena Muhammad bukanlah orang dari Bani Israel, bukan dari golongan mereka, maka kemudian mereka menolaknya. Dan inilah di antara kemudian buruknya perilaku orang-orang Yahudi, bahwa mereka hanya mau menerima kebenaran dari kelompoknya sendiri, dari golongannya sendiri. Dan orang-orang Yahudi kemudian melakukan perlawanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian cerita sejarahnya kita mengenal peristiwa perseteruan orang-orang Muslim di Madinah dengan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, dari Bani Quraidah, dari Bani Nadir, dan seterusnya. Sehingga kemudian terjadilah clash. Tapi di antara yang menarik kemudian adalah anak dari Huyai, yaitu Safiyah binti Huyai, yang menyaksikan persaksian tersebut, kemudian ingin mencari tahu bagaimana perilaku dan karakter dari Nabi baru yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat, setelah kemudian mengamati dengan seksama, maka dia mengatakan bahwa benarlah inilah orangnya, inilah yang dijanjikan oleh Allah, yang sudah dinubuatkan sekian ribu tahun yang lalu di dalam Taurat. Maka kemudian masuk Islamlah Safiyah binti Huyai, dan tidak berapa lama
ya, karena Rasulullah tahu itu adalah anak tokoh Yahudi. Dalam upaya untuk mendakwahkan kepada orang-orang Yahudi, maka kemudian Sofiyah pun dinikahi oleh Rasulullah, ya, dan akhirnya jadilah salah seorang, ya, putri dari petinggi orang-orang Yahudi di Madinah, itu Sofiyah binti Huyai, menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.